Shalom teman-teman semuanya. Hari ini aku bersuka cita banget karena aku rindu buat bagiin satu isi di dalam buku yang lagi aku baca ini nih. Ternyata bukunya itu belajar tentang bagaimana sih kita mengutamakan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada 90 challenge day ya, dimana setiap hari kita belajar untuk mengasihi dan mengasihi. Nah, aku mau bagi satu poin di sini tuh temanya tentang God knows you. Tuhan tuh tahu apa aja yang selalu ada di dalam kehidupan kita, bahkan yang terdalam di dalam diri kita yang orang lain tuh nggak tahu. Di poin-poinnya nanti bacaannya itu ada di Roma pasal 5 ayat 7 sampai 8. Nanti teman-teman baca di rumah ya. Poin yang pertama adalah yang aku dapat di sini adalah Lukas seorang pemimpin. Siapa sih di antara kita yang ketika Tuhan tunjuk kita jadi seorang pemimpin, kita nggak luput dari melakukan kesalahan, atau terkadang malah anak buah kita atau orang yang sedang kita muridkan ini dia melakukan kesalahan yang kadangkala bisa menyakiti hati kita. Nah, di sini si penulis itu benar-benar merasakan bahwa beratnya jadi seorang pemimpin adalah ketika orang bawahan dia tuh resign secara mendadak. Akhirnya Tuhan menaruh suatu hal di dalam hatinya, yaitu Roh Kudus yang berbicara bahwa ada 5 orang yang interview, yang mendaftar buat jadi karyawannya gitu kan. Tapi sebelum mereka mulai bekerja, Tuhan mau dia itu membasuh kaki karyawannya ini. Bener-bener susah banget, bukan buat dilakukan secara manusia, secara daging kita, tapi dia melakukan apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupannya. Sampai akhirnya Tuhan memberikan suatu gambaran di dalam dirinya bahwa waktu Tuhan Yesus ini aku dapat banget ya, dan sampai merema di diri aku sampai sekarang, kayak sebegini loh cara Tuhan tuh mau kita belajar untuk mengampuni. Jadi waktu Tuhan Yesus sebelum dia diserahkan, dia tuh ada momen dimana Tuhan tuh membasuh kaki semua muridnya. Tuhan tahu waktu Tuhan membasuh kaki Yudas Iskariot ini adalah muridnya yang akan menyerahkan nyawanya, ya kan? Tapi Tuhan tetap membasuh kakinya gitu, dengan kasihnya yang begitu besar. Terus Petrus, Tuhan tahu ketika Tuhan membasuh kaki Petrus akan menyangkal dia selama 3 kali, tapi Tuhan tetap melakukan kasih itu untuk membersihkan kaki Petrus gitu. Jadi pesan Tuhan ke kita adalah jangan menahan kepemimpinan kita, jangan menahan kasihmu. Kalau Tuhan Yesus aja bisa dihianati dan dia beneran memiliki kasih yang begitu besar untuk murid-muridnya, kenapa kita susah banget untuk melakukan itu semua? Teladanilah Tuhan yang begitu luar biasa sebagai teladan kasih kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus gimana sih cara kita mendahulukan kasih? Yaitu mengasihi itu memang beresiko, karena kita bisa aja disakiti, kita mudah dan rentan banget buat disakiti. Tapi kalau kita takut, kita gak akan pernah mulai untuk mengasihi, bukan? Nah, jangan tahan kasihmu, tapi biar kasih Tuhan yang radikal ke kamu, dan itu akan meluap ke semua orang. Bagaimana cara kita bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya yang bakal mengkhianati dia? Yaitu adalah kita harus isi dulu nih kasih yang penuh itu dari Tuhan, maka kasih itu akan meluap di dalam diri kita dan kita bisa bagikan kepada orang lain tanpa kita harus merasa bahwa ini adalah suatu hal yang berat dalam kehidupan kita, karena Tuhan yang akan kasih Tuhan yang akan meluap di dalam hati kita dan kita bisa bagikan itu dengan sukacita kepada semua orang yang kita temui. Lalu Tuhan Yesus akan selalu memberikan aku keberanian untuk tetap tulus di tengah-tengah Yudas Iskariot. Dan mungkin di dalam sebuah kehidupan kita, ketika kita mungkin juga bertemu seperti Petrus yang bakal kadangkala menyangkal kebaikan kita, menyangkal perbuatan baik kita, yang bahkan justru malah pura-pura gak kenal ketika kita ada dalam masalah gitu. Selamat direnungkan, semoga apa yang aku bagikan ke teman-teman semua ini bermanfaat dan semoga memberkati hati teman-teman semuanya. Selamat direnungkan, God bless you.